Lalu rekomendasinya. Lalu yang kedua, apakah sampai saat ini masih terus berjalan pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah oleh PKB? Yang ketiga, kelanjutan dari yang minggu lalu, Gus. Udah ketemu Pak Anies belum, Gus? Untuk berdiskusi. Ya. Makasih, Gus. Ya. Pertama, sepanjang penelitian tadi kayaknya 35, tapi nanti dicek lagi kan datanya ada. Sepanjang penelitian tadi kayaknya linear. Artinya 35 ini kemarin sudah kita laporkan, cuma masih pada tahap 1. Sehingga menurut saya sekilas, tadi saya sudah kecek satu persatu, mungkin nanti ke depan akan kita sandingkan, kayaknya tidak ada perubahan. Gitu ya? Kayaknya nggak ada perubahan. Nggak ada nama baru. Artinya yang kemarin sudah keluar rekom pertama, maka keluar rekom final. Meskipun sebenarnya kalau terjadi perbedaan itu sangat mungkin. Sudah keluar rekom pertama, tapi rekom final berbeda, itu sangat mungkin. Tetapi untuk hari ini sekilas kayaknya tidak ada perubahan. Artinya tidak berarti bahwa ketika kita sudah mengeluarkan rekomendasi tahap pertama atau penetapan tahap pertama pasti akan berlanjut pada tahap final, itu belum tentu. Cuma untuk kasus hari ini 35 ini kayaknya linear semua. Ini yang pertama. Yang kedua, sampai kapan pendaftaran ini ditutup? Pada hakikatnya sesuai dengan arahan Ketua Umum, PKB memberi kesempatan kepada semua pihak dari berbagai latar belakang apapun, agama, suku, bangsa, budaya, yang penting punya hak untuk mencalonkan sebagai kepala daerah di Indonesia, maka PKB tidak akan menolak untuk proses pendaftaran di PKB. Itulah makanya di dalam regulasi kita di peraturan partai, seingat saya sampai akhir pun masih dibuka, tapi memang itu untuk DPP. Sedangkan untuk DPW, DPC itu masing-masing punya kebijakan, boleh menutup. Karena memang dinamika masing-masing daerah beda-beda. Tapi ketika DPC-nya sudah tutup, DPW-nya tutup, tidak berarti kemudian tidak bisa ikut partisipasi di dalam kontestasi melalui PKB. Karena DPP-nya selalu buka. Bahkan kalau tidak salah DPP awal Agustus, sampai awal Agustus. Sehingga sangat-sangat fleksibel. Dan itu tidak berarti kemudian yang akhir sudah ketinggalan kereta, enggak. Jadi kita betul-betul ingin melihat potensi. Makanya di dalam UKK, pertanyaan pertama seperti yang saya laporkan kemarin, yang ditanyakan oleh tim UKK adalah apa problem daerah sampai apa. Nah kebetulan kita juga sudah semua punya data permasalahan daerah se-Indonesia. Nah tinggal ngecek orang ini menguasai masalah daerahnya apa enggak. Sangat tidak masuk akal ketika mau maju sebagai kepala daerah ditanya masalah daerahnya tidak tahu. Yang kedua, untuk ngetes orang ini menguasai daerahnya, tanya DPT, itu paling sederhana. Berapa DPT daerah? Nggak bisa jawab, nah, itu udah pertanda susah untuk menang. Kenapa? Kalau data untuk yang memilih aja nggak paham, apalagi orang yang akan memilih. Data jumlahnya yang akan memilih aja nggak paham. Jangan lagi nanya siapa yang akan memilih sampai. Nah, itu yang terkait dengan perusahaan. Yang ketiga, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies? Sudah, masih fase DPW. Jadi kita sudah memanggil ketua DPW untuk kita suruh melakukan komunikasi dengan timnya Pak Anies untuk melakukan pendalaman secara lebih detail lagi, tidak hanya bersifat seremonial. Ya. Karena kalau sudah di atas itu kan nggak mungkin ngomong detail. Nah ini ngomong detail, makanya sekarang pada level DPW sudah pendalaman terus tentang data, tentang peluang, tentang macam-macam. Nah nanti kemudian kita kerucutkan, kita diskusikan, baru kemudian naik pada level des pilkada. Tentu terakhir keputusan pada pleno DPP. Gus, sedikit lagi, kalau Pak Anies itu harus ikut UKK atau jalur fast track, Gus? Ya, semua harus melalui tahapan UKK. Tapi yang UKK kan macam-macam. UKK tidak hanya dilakukan di DPP. Bisa saja kemudian Pak Ketum misalnya. Nah misalnya
level gubernur, calon gubernur itu yang kita mandati untuk melakukan diskusi itu waktu. Makanya di sini misalnya, bahkan saya sebagai ketua DES, saya tidak akan pernah berdiskusi dengan calon gubernur atau apa, karena itu menjadi domain wakil ketua umum. Jadi prinsipnya UKK itu semua masalah tempat, siapa yang diskusi itu tidak begitu menjadi aturan saklek. Yang penting substansi yang didiskusikan. Betul kata. Gak mungkin kita akan mengusung orang di sebuah daerah ketika orang yang akan kita usung nggak paham daerahnya. Ini kan tidak akan mendukung pembangunan, menjurumuskan warga masyarakat di dalam pembangunan, karena kita akan mengusung pimpinan yang tidak paham urusan daerahnya. Silakan. Gus. Ya. Gus mau tanya Gus, soal ini Gus, yang kemarin kan di Mahkamah Agung itu kan lagi ramai itu Gus, ada sebuah putusan ya kan, yang mana itu membuka peluang orang istana nih, anak dari Pak Jokowi ini itu sebut aja kayak Sampus, sebut aja